Perjalanan kali ini saya dari Legundi menuju arah Krian. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah seorang anak yang kebetulan anak itu adalah tetangga saya. Sore ini aku mau cerita bukan tentang aku, tentang Rian, anak kecil yang tiap sore duduk depan pagar rumahnya, cuman natap temen-temennya lari-lari pakai sepatu roda baru. Dia pengen banget, tapi dia nggak pernah minta karena dia tahu ayahnya cuma tukang becak. Iya, cerita ini kisah nyata. Penghasilan ayahnya pun tak seberapa, sehari bisa dapat, kadang pun pulang tak bawa apa-apa. Dengan kondisi jalan yang seperti Anda lihat di video ini, dan dengan keadaan yang sekarang susah mendapatkan penumpang, maka kita tahu tak seberapa yang harus dia bawa pulang. Ini tentang Rian. Malam itu ayahnya pulang. Kaosnya basah, bukan karena hujan, tapi keringat sepanjang hari narik becak di panas terik matahari. Wajahnya ya Allah lur, capeknya kelihatan. Garis-garis tua di jidatnya makin dalam. Dia lihat Rian masih duduk di pagar. Dia jongkok, ngelus rambut Rian yang lengket karena keringat juga, sambil berkata, "Nak, kamu pengen sepatu roda ya?" Rian diam sejenak sambil mengangguk pelan. Ayahnya narik napas panjang, juga berkata, "Ayah janji, tahun depan kita beli ya nak, yang baru, yang bagus. Ayah janji, ayah janji." Padahal ayahnya sendiri pas ngomong itu matanya berkaca-kaca. Dia tahu janji itu berat, tapi dia harus janji, karena cuman itu yang bisa bikin anaknya tidur nyenyak malam itu. Malam itu mereka pun masuk ke dalam rumah, menyantap makanan yang lauknya ala kadarnya. Dalam ruang hampa itu mereka bertatap pandang. Rian pun berkata, "Yah, ayah janji kan?" Jujur ya, dari dulu Rian pengen punya sepatu roda kayak teman-teman. Cuman Rian ndak berani ngomong sama bapak. Ayahnya pun mengangguk sambil berkata tegas, "Iya nak, sekarang makan. Ayah janji akan ayah belikan sepatu roda yang paling bagus buat kamu." Waktu pun berlalu. Hari ulang tahun Rian tiba. Gak ada kue, gak ada balon. Cuma Rian duduk nunggu jam 3 sore. Biasanya ayahnya pulang jam 9 malam. Tapi hari itu jam 3 ayahnya udah di depan pintu. Napasnya ngos-ngosan. Senyumnya senyum paling lebar yang pernah Rian lihat seumur hidupnya. Dari balik baju becaknya yang bau keringat, dia ngeluarin kotak kardus, kusam, penyok. "Selamat ulang tahun jagoan ayah," kata ayahnya ke Rian. Rian buka dengan tangan gemetar. Jantungnya dak dikduk. Di dalamnya ada sepatu roda warna merah. Ada sepatu roda warna merah. Tapi merahnya udah pudar jadi pink. Udah gak putih lagi. Udah kuning baret. Tali sepatunya putus. Jelas banget ini bekas anak pemilik toko kelontong langganan ayahnya yang harganya 500.000 sepasang. Tapi tahu apa yang Rian lakuin?
Dia tidak nangis kecewa. Dia langsung lepas sandal jepitnya yang putus. Dia pakai sepatu itu, kebesaran, tapi dia pakai. Terus dia lompat peluk ayahnya sekuat tenaga. Terima kasih ayah, ini bagus sekali, bagus banget ya. Ayahnya nangis di balik punggung Rian. Ayahnya nangis kejer. Momen yang mungkin terjadi hanya dalam setahun sekali. Ayahnya bisa membahagiain Rian, bisa membuat Rian tersenyum bahagia. Mendapatkan sepatu roda itu Rian bahagia. Walaupun beberapa tempat yang harus diperbaiki, tapi tak masalah buat dia. Yang penting bisa digunakan untuk bermain. Cuman 3 hari Rian bahagia pakai sepatu itu. Muter-muter di depan pagar, jatuh, bangun, ketawa, terus. Hari keempat, langit mendung. Jam 2 siang hujan turun. Deras banget lur, kayak ditumpahin. Ayahnya mau berangkat narik becak. Rian narik tangannya. Yah, jangan berangkat, masih hujan. Ayahnya cuman bilang, kalau ayah nggak berangkat, besok kita makan apa nak? Beras habis. Dia tetap berangkat, nerobos hujan pakai plastik bekas karung. Menjelang maghrib, pintu rumah diketuk kenceng. Rian buka. 2 tetangganya berdiri. Di tengah mereka, ayahnya digotong. Tubuh basah kuyup, bibir biru, gak sadar. Katanya, tadi pas di perempatan pasar, ayahnya tiba-tiba pegang dada di atas becaknya, terus jatuh. Jantungnya, serangan jantung mendadak. Tak kuasa Rian menahan tangis. Pecah tangisannya di saat itu. Sambil berkata kepada 2 orang itu, ayah gak apa-apa kan paman? Ayah gak apa-apa kan? Sambil mengelus rambut Rian, kedua paman itu berkata, gak apa-apa nak, malam ini juga kita bawa bapak ke rumah sakit. Di rumah sakit kecil, bau obat, lampu redup, napas ayahnya berat. Ngok. Rian duduk di lantai, genggam tangan ayahnya yang dingin. Ayahnya buka mata pelan, lihat Rian. Dia bisik, suaranya hampir hilang. Harus ditempel ke kuping baru kedengeran. Nak, sini. Ayahnya berkata, maaf ya, ayah gak bisa beliin yang baru. Maaf ya nak. Air mata ayahnya netes dari sudut mata yang udah sayu. Ayah malu nak, ayah malu. Rian geleng-geleng sambil nangis. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Yang ini bagus kok ya. Ayahnya senyum kecil, terus bisik lagi. Kalimat terakhirnya, ayah kerja bersihin selokan toko itu seminggu penuh. Yang bau itu, yang dalam itu, ayah bersihin pakai tangan nak, biar pemiliknya mau ngasih sepatu bekas itu buat kamu. Ayah gak punya uang nak, ayah gak punya uang.
Setelah itu, tangan ayahnya lemas, matanya mulai tertutup untuk selamanya. Rian baru ngerti hari itu, sepatu roda murah, usang, pudar, baret-baret itu dibayar ayahnya dengan harga paling mahal di dunia. Bukan pakai uang, tapi pakai sisa-sisa tenaganya dan nyawa terakhirnya. Seorang ayah yang sangat mencintai anaknya. Dia peluk sepatu roda merah itu. Dia peluk erat sampai sekarang. Sepatu roda peninggalan ayahnya, harta yang paling berharga yang dimiliki Rian saat ini. Terima kasih, Ayah.